Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zaria Maharani dengan NRP 20412210045 dari kelas D. Sebelumnya, izin untuk mempresentasikan hasil dari review jurnal saya mengenai limbah padat di eh, industri semen. Jadi, yang akan saya bahas adalah jurnal yang berjudul Manufacture of Potassium Chloride from Cement Kiln by PESDAS, an Industrial Implementation Case for Transforming Waste into Valuable Resources. Jadi, topik utama yang dibahas dalam jurnal ini adalah mengenai masalah kiln atau permasalahan dari limbah di industri, yang mana ini adalah masalah sirkulasi klorin. Dalam kilang semen, sirkulasi klorin ini dari limbah domestik diproses dapat merusak kualitas semen dan menimbulkan tantangan dalam pengelolaan limbah debu kiln yang kaya akan klorin. Kemudian, eh, studi ini berfokus pada solusi bypass kiln, di mana sistem bypass kiln ini dirancang untuk memisahkan elemen volatile seperti klorin dan logam berat dari sistem kiln. Yang sistem pemisahannya ini nantinya juga terdapat pada proses sedimentasi. Kemudian tujuan utama dari pengolahan limbah menjadi eh, produk yang bernilai ekonomi tinggi yang dapat mendukung keberlanjutan industri semen seperti yang sudah di-state pada judul di jurnal ini. Kemudian ini adalah eh, workflow of the bypass system, di mana diawali oleh tahap pertama, yang mana ini adalah proses pengambilan gas buang, di mana sekitar 10% volume gas buang diekstraksi dari ruang tanur, kemudian dicampur dengan udara dari kipas pendingin untuk menurunkan suhu dengan cepat. Kemudian eh, proses dilanjutkan pada cyclone air separator untuk pemisahan partikel kasar. Gas yang mengandung debu kemudian melewati separator cyclone, yang mana partikel kasar ini nantinya akan diarahkan untuk kembali ke sistem tanur untuk digunakan ulang. Kemudian pemisahan dari partikel halus, setelah pemisahan dari partikel kasar ini, pemisahan dengan partikel halus dilakukan di back filter, yang mana gas yang telah melewati separator cyclone air separator ini akan eh, dikumpulkan atau dipisahkan dulu partikel halusnya, kemudian dikumpulkan dalam silo debu bypass untuk penanganan yang lebih lanjut. Nah, output dari eh, bypass system ini adalah debu yang terkumpul di silo bypass nantinya digunakan dalam proses yang lebih lanjut untuk mengekstraksi garam KCl melalui proses pencucian dan ekstraksi garam. Nah, debu bypass yang kaya elemen seperti klorin atau Cl lebih dari 10% dari komposisi debu bypass. Kemudian ada kalium yang dengan kandungan K2O yang mencapai 14,41% dari debu eh, fil dari back filter. Kemudian proses ini dapat mengurangi kandungan klorin dalam klinker hingga 0,034% dengan bypass dibandingkan dengan 0,12% tanpa bypass. Secara singkatnya, proses di bypass melibatkan pengambilan 10% gas buang dari kiln yang komponen utamanya tadi adalah kipas induksi atau gas induksi. Kemudian kipas pendingin untuk menurunkan suhu gas, kemudian ada cyclone untuk pemisahan partikel kasar, filter kantong atau bag filter tadi untuk pemisahan partikel halus, dan juga debu yang dihasilkan akan dikumpulkan dalam silo bypass. Di mana sistem bypass ini memiliki fungsi untuk memutus sirkulasi elemen klorin dalam kiln, yang dapat mengurangi dampak akumulasi klorin pada proses klinker, yang nantinya akumulasi ini dapat merugikan. Kemudian gas buang yang mengandung klorin dapat diolah untuk menghasilkan debu yang kaya klorin dan dapat diekstraksi menjadi KCl. Nah, selanjutnya ini adalah eh, flowchart of bypass dust water washing and salt extraction process, di mana pada tahap ini menunjukkan dari
Diagram proses pencucian debu bypass dengan air hingga menghasilkan larutan garam dan padatan sisa yang tidak larut. Melalui proses pretreatment, pengendapan ion logam berat, proses evaporasi 3 tahap untuk menghasilkan KCl murni. Kemudian pada tahap di diagram 2 ini akan secara umum itu menghasilkan produk kalium atau KCl murni dengan kemurnian yang tinggi. Jadi pada tahap pertama atau input ini debu bypass dari silo, silo yang dari tahap sebelumnya tadi dimasukkan ke dalam tangki pencucian dengan rasio berat air dengan debu lebih dari 3:1. Kemudian dilakukan proses dengan pencampuran debu dengan air diaduk selama 15 menit untuk melarutkan garam-garam klorida seperti KCl dan NaCl. Kemudian campuran ini dialirkan ke solid liquid separator untuk pemisahan larutan filtrat dari residu padat. Yang nanti filtratnya akan mengandung ion-ion seperti K+, Cl-, Na+, dan beberapa logam berat yang nantinya akan diendapkan. Kemudian residu padat ini berupa material yang tidak larut dengan kadar klorin hampir nol dan dikembalikan ke kiln untuk digunakan kembali, di mana terdapat komposisi filtratnya nantinya pada dari tahap pertama yakni K plus itu adalah 28,21 miligram per liter, Cl- 24,06, Na plus 0,73, Pb 2 plus itu 52,4 dan Ca2 plus 2,32 miligram per liter. Dengan kandungan klorin yang tersisa kurang dari 0,1% yang sesuai untuk digunakan kembali ke kiln. Kemudian dilanjutkan pada tahap pretreatment, yang mana eh, tujuannya dari tahap pretreatment ini adalah menghilangkan atau mengurangi pH-nya yang semula itu adalah pH basa sebanyak 12, kemudian dapat diturunkan ke pH 7, yang mana itu adalah pH netral. Dan ion seperti Pb2+ dan Ca+ akan diendapkan sebagai karbonat yakni PbCO3 dan CaCO3 yang nantinya endapan karbonat ini akan dipisahkan dalam sedimentation tank. Kemudian larutan yang sudah bersih bersih akan dipompa atau filtratnya akan dipompa ke evaporator, triple effect evaporator. Nah, di sini terdapat reaksi utama, an- yakni kan di pretreatment ini dengan penambahan CO2, yang mana nantinya itu terdapat reaksi CO2 bereaksi dengan ion OH- yang akan membentuk karbonat, ion Pb2+ dan Ca2+ bereaksi dengan karbonat. Kemudian didapatkan data perubahan konsentrasi ion setelah proses sebelumnya, yakni Pb2+ dari 52,4 menjadi 0,27 miligram per mililiter, sedangkan Ca2+ dari 2,32 menjadi 1,13 miligram per liter. Kemudian lanjut ke eh, triple effect evaporator, yang mana pada triple effect ini menggunakan variabel suhu yang berbeda-beda, di mana pada evaporator yang efek 3 ini memiliki suhu yang paling tinggi di antara suhu di efek yang pertama ataupun kedua. Nah, di efek ketiga ini menggunakan suhu 95 derajat dengan tekanan 23 kPa yang berfungsi sebagai kristalisasi kalium sulfat. Nah, kristalisasi kalium sulfat K2SO4 ini terjadi lebih dahulu di evaporator efek 3. Kemudian dilanjutkan ke evaporator efek kedua, yakni dengan suhu 78 derajat Celcius yang menggunakan vapor dari evaporator efek 3 untuk digunakan kembali di efek 2. Kemudian juga berlaku konsep yang demikian untuk evaporator efek yang satu. Nah, penggunaan evaporator triple efek ini dapat meningkatkan efisiensi karena penggunaan vapor ini atau steamnya dapat berlanjut untuk evaporator efek yang selanjutnya. Nah, pada evaporator efek kedua ini didapatkan larutan yang lebih pekat daripada di evaporator efek tipe 3. Kemudian yang evaporator efek pertama terjadi kristalisasi KCl dengan suhu yang lebih rendah. Nah, kemudian
garam yang mengkristal dipisahkan menggunakan centrifuge. Jadi dari evaporator ini akan terdapat garam yang mengkristal dan dipisahkan di centrifuge dengan konsep sentrifugasi. Kemudian eh, kadar garam kristal yang murni nantinya akan didapatkan lebih lebih dari 90%. Nah, kemudian tadi kan masih ada sisa dari kemungkinan adalah logam berat. Nah, logam beratnya nanti akan dikembalikan ke kiln yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian semua air hasil kondensasi dari proses evaporasi akan digunakan kembali untuk proses pencucian. Jadi sistemnya akan lebih hemat energi. Kemudian secara lebih lengkapnya penjelasannya terdapat pada tahap proses water washing. Water washing di proses sebelumnya ini atau di diagram yang telah dijelaskan tadi dengan bahan masuk berupa debu bypass dari silo tadi dicampur dengan air dalam tangki pencucian dengan rasionya lebih dari 3:1. Tujuannya untuk melarutkan garam larut seperti KCl dan NaCl yang mana nantinya itu sebagian besar dari klorin dan K dari debu bypass berhasil dipindahkan ke larutan sehingga bahan mentah ini kayak ion untuk diekstraksi garam berikutnya yang pastinya dapat bermanfaat untuk tahap selanjutnya. Dengan persen recovery yang didapatkan dari water washing dari elemen-elemennya yakni Cl, Sk, dan Na sebanyak 76,62% recovery dari Cl, 35,45% dari S, 68,52% dari K, dan juga 25,30% dari Na. Kemudian lanjut ke solid liquid separation, yang mana selari yang dihasilkan dari proses sebelumnya, yakni dari water washing itu, akan dipisahkan dengan diharapkan nanti padatan yang tersisa itu moisture content-nya kurang dari 30%, yang nantinya akan dikembalikan padatannya ke kiln sebagai energi. Kemudian filtrat dari hasil solid liquid separation-nya atau liquidnya nantinya akan diteruskan ke tahap pretreatment. Kemudian menghilangkan padatan yang tak larut. Tujuannya ini adalah menghilangkan padatan tak larut dari larutan kayak garam. Nah, eh, yang dihasilkan adalah filtrat yang mengandung ion K+, Na+ untuk proses ekstraksi lebih lanjut. Kemudian lanjut ke tahap pretreatment larutan menggunakan CO2. Jadi liquid hasil dari filtrasi tadi atau filtratnya akan di pretreatment menggunakan larutan CO2. Yang mana nantinya akan terjadi reaksi sebagai berikut. Yang mana ini adalah reaksi antara CO2 dengan OH- dan juga ada juga reaksi dengan Pb2+. Nah, langkah prosesnya adalah filtrat yang dialirkan ke tangki pretreatment dan diaerasi dengan gas CO2. Kemudian ion-ion logam berat seperti Ca2+, eh, Pb2+ diendapkan sebagai karbonat CaCO3 dan eh, Pb PbCO3. Jadi yang aliran berwarna orange ini adalah gas. Jadi data yang terkait dari proses pretreatment, yakni pH larutan sebelum pretreatment adalah 12, kemudian setelah pretreatment menjadi netral sebanyak 7, kemudian konsentrasi Ca2+ berkurang dari 2,32 menjadi 1,13, dan konsentrasi Pb2+ berkurang dari 52,4 menjadi 0,27. Nah, proses yang terjadi ini adalah terdapat reaksinya yakni CO2 bereaksi dengan ion OH- nantinya akan membentuk karbonat dan juga ion Pb dan Ca+ bereaksi dengan karbonat. Kemudian lanjut ke penggunaan kembali sisa dari material dari proses berikut, yakni larutan hasil pretreatment dipanaskan dalam sistem evaporasi 3 tahap seperti yang telah saya jelaskan, yakni tahap pertama K2SO4 diendapkan pada suhu 40, kemudian lanjut ke mengkristal 64,78 derajat Celcius dan Na+ tetap dalam larutan sisa. Kemudian lanjut
yang nantinya dapat menghasilkan KCl murni lebih dari 90%. Jadi, ini adalah tahap dari multiple efek evaporator, di mana tahap 3 ini yang merupakan fit awal dari filtrat yang sudah diproses atau di pretreatment sebelumnya masuk ke tahap 3 dengan suhu 95 derajat Celcius ini nantinya akan dilanjutkan ke tahap efek kedua dan efek pertama dengan menggunakan suhu yang lebih rendah dan didapatkan outputan masing-masing yakni pada tahap 3 ini adalah kristal K2 K2 kristal K2SO4 atau K2SO4 akan mengkristal terlebih dahulu yakni pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian masih terdapat eh, bahan atau komponen yang harus dilanjutkan ke efek yang kedua, yakni didapatkan larutan yang lebih pekat. Kemudian lanjut ke efek yang pertama dengan suhu yang lebih rendah, yakni 64 derajat Celcius. Nah, kemudian hasil dari ekstraksi ini diharapkan atau didapatkan persen kemurnian yang tinggi. Nah, masih terdapat penggunaan kembali larutan sisa dari proses ekstraksi, yakni terdapat mother liquor yang mengandung residu ion Na+ dan logam berat dapat dipompa kembali ke kiln untuk digunakan sebagai bahan bakar seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian terdapat perbandingan atau antara K atau K banding Na content ratio for different samples, di mana data dari ini adalah histogram yang menampilkan data K per Na ratio. Nah, data dalam histogram ini dapat dilihat bahwa konsentrasi K sebagai K2O meningkat dari bahan baku 0,38% menjadi bypass das di filter 14,41%. Di mana histogram ini membandingkan rasio K per Na dalam beberapa tahap. Nah, pada bahan baku, rasionya adalah 3,54 dengan K 0,38% dan Na 0,12%. Kemudian clean dilihat pada clinker tanpa bypass ini, rasionya menjadi turun, yakni ke 2,41. Nah, kemudian rasio akan K per Na naik pada tahap bypass dust from back filter. Nah, meningkat secara signifikan mencapai 15,96. Jadi, eh, rasio K per Na yang tinggi ini menunjukkan volatilitas tinggi kalium dibandingkan dengan natrium, yang mana kalium dapat mengikat klorin untuk membentuk KCl di dalam kiln. Nah, eh, K per Na tinggi dengan rasio tinggi ini eh, mengindikasikan bahwa kalium lebih dominan dibandingkan dengan natrium, di mana eh, rasio ini dapat apa namanya berhubungan atau dapat menjadi parameter untuk proses atau efisiensi proses selanjutnya yang dapat mendukung ekstraksi dari KCl. Nah, kemudian ini adalah diagram dari sirkulasi Cl dan K dalam kiln. Nah, ini adalah jalur migrasi dari sirkulasi elemen klorin, Cl dan K dalam sistem. Kemudian, untuk penjelasan tahap lebih rincinya adalah eh, masuknya elemen K dan Cl. Jadi, terdapat raw material atau feed, input Cl dan K ini nantinya kaliumnya dapat berasal dari bahan mentah utama seperti kiln, yang mana itu adalah kayak tanah liat dan batu kapur dalam bentuk mineral atau kalium karbonat. Kemudian Cl-nya melalui bahan bakar alternatif atau seperti limbah domestik, di mana kandungan klorin ini berkisar antara 0,2 hingga 0,5%. Nah, dilanjutkan pada di dalam kiln ini, bahan mentah AFR mengalami pemanasan pada suhu tinggi. Kan setelah feed ini di back filter ya, atau di filtra, disaring, kemudian lanjut ke tahap eh kiln di mana bahan mentah ini kalium nantinya akan menguap menjadi K+ di atmosfer gas kiln karena sifat volatilitasnya yang tinggi. Kemudian untuk klorin akan menguap menjadi Cl-.
Kemudian terdapat pengendapan atau resirkulasi ketika gas kiln bergerak ke zona suhu yang lebih rendah. Di sini dapat dilihat bahwasanya semakin rendah C ini adalah menggunakan suhu yang lebih rendah. Nah, eh, partikel ini masuk akan kembali masuk ke kiln karena sirkulasi internal sehingga dapat meningkatkan konsentrasi Cl dan K di kiln. Nah, yang menjadi problem tadi, yang menjadi latar belakang dari proses ini adalah akumulasi dan masalah operasional yang mana dapat terjadi akumulasi yang nantinya dapat terjadi pembentukan kerak dan penyumbatan preheater siklon atau ruang pembakaran. Nah, kemudian terdapat pemutusan atau resirkulasi bypass, di mana debu bypass ini akan mengandung kadar tinggi elemen Cl, K, dan K2O. Hasilnya dari tahap ini adalah eh, nantinya K dan Cl akan terkonsentrasi dalam bentuk KCl dan akan dilanjutkan atau pembahasan selanjutnya. Ini telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk volatilitas atau sirkulasi elemen di film ini berhubungan sama volatilitas K dan Cl. Di mana ketika gas buang didinginkan, elemen ini mengembun menjadi senyawa seperti KCl dan menempel pada bahan baku atau hot raw process. Di mana K dan Cl terkonsentrasi dalam kiln dan datanya menunjukkan bahwa bahan baku awal ini 0,02% dan dalam bahan baku panas ini 3,23%. Kemudian Cl tanpa bypass 0,12% dan Cl dengan bypass 0,034%. Di mana K yang terkonsentrasi lebih tinggi dalam debu bypass dibandingkan dengan bahan baku awal. Nah, peran dari sistem bypass ini sendiri sebagai pemisah elemen, di mana bypass system dapat menangkap gas buang yang kaya K dan Cl, dan didinginkan untuk menghasilkan bypass dust yang kaya Cl. Nah, komposisi dari bypass dust ini sendiri didapatkan dari back filter yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian lanjut ke tahap karakterisasi. Secara umum dari proses yang sebelumnya ini didapatkan karakterisasi produk yakni komposisi bypass das yang kaya KCl sebanyak 69,7% dan Cl min adalah 10,99% yang menjadikannya bahan baku ideal untuk produksi garam KCl. Di mana didapatkan kemurnian garam KCl menggunakan tahapan tadi, evaporasi, yang mana dihasilkan garam yang lebih murni dengan kemurnian lebih dari 90%, yang telah memenuhi standar kelas pertama GWPROT 718 2008. Kemudian didapatkan struktur kristal atau kristal KCl yang seragam dengan ukuran atau size partikelnya 35 hingga 1,35 mikrometer yang menunjukkan bahwa sistem ekstraksi yang digunakan ini menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Kemudian untuk keberlanjutan prosesnya, semua sisa material dapat didaur ulang dan tidak ada limbah tambahan yang dihasilkan karena hasil dari produknya tadi digunakan untuk bahan bakar dan dapat digunakan untuk tahap proses sebelumnya seperti itu. Nah, secara rincinya untuk analisa XRD-nya atau X-ray diffraction yakni untuk didapatkan data dari fase dominan KCl, CaO, C2S, kalium silikat, dan SiO2. Dapat dilihat pada apa namanya grafik yang menandakan adanya peak-peak. Eh, nah, dari kristal garam KCl yang dihasilkan, didapatkan kristal utama adalah KCl di kemurnian KCl yang melebihi 90%. Nah, ini adalah halaman dari apa namanya referensi pada jurnal. Kemudian XRD ini mengonfirmasi bahwa KCl yang merupakan komponen utama dalam bypass das dan kristal garam yang dihasilkan sehingga dapat dilihat bahwa adanya kristalinitas ini
ekstraksi KCl dari bypass das sangat memungkinkan. Sebelumnya kan XRD ini adalah sinar atau difraksi dari sinar X ini untuk menganalisis menganalisis komposisi mineral bypass das dan kristal garam yang dihasilkan dan didapatkan data sebagai berikut yang mengindikasikan kemungkinan dari ekstraksi atau aplikasi yang dihasilkan untuk pengolahan ini itu cukup aplikatif. Kemudian analisis dari komposisi kimia bypass das dan filtrat, yang mana terdapat komposisi kimia dari bypass das, yakni K2O, Na2O, Cl- dan SO3 dengan cyclone das adalah sebagai berikut, dan ini adalah sebagai berikut, dan sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Dengan komposisi ion dalam filtrat setelah pencucian adalah sebagai berikut, dan ini telah juga dibahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, kandungan dari K2O dan Cl yang tinggi pada bypass gas ini yang terutama pada sistem bypass yang pada tahap back filter menunjukkan potensi besar untuk ekstraksi KCl, yang mana filtrat hasil pencucian K+ dan Cl- sesuai untuk proses ekstraksi untuk garam. Kemudian ada pun analisis morfologinya, yakni kristal KCl berbentuk kubus dengan kristal 35 hingga 1,135 mikrometer dengan kristal putih tanpa inklusi yang terlihat dan menunjukkan bahwa proses ekstraksi yang menghasilkan garam ini berkualitas tinggi atau dengan kemurnian tinggi dengan struktur yang sesuai standar atau aplikasi untuk industri. Kemudian terdapat analisis kandungan ion pada kristal garam, di mana komposisi kimia dari KCl yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Dengan kandungan logam berat ini, Pb-nya kurang dari 10, Hg kurang 0,012, jadi kurang dari 0,8, yang sesuai dengan standar industri. Sehingga dari kandungan logam berat ini yang telah memenuhi standar baku mutu, dapat dipastikan bahwa produknya aman untuk aplikasi industri dan pada aplikasi pertanian contohnya. Jadi kesimpulannya adalah eh, produksi kalium klorida KCl murni ini dengan memanfaatkan bypass das sebagai bahan baku menghasilkan 6 ton per hari KCl dengan kemurnian lebih dari 90%. Yang mana menggunakan metode yang efisien ini melibatkan beberapa tahap utama, yakni pencucian, kemudian pretreatment menggunakan CO2 untuk menghilangkan ion logam berat seperti Pb dan Ca, kemudian ekstraksi garam melalui sistem evaporasi 3 tahap, dan hasil akhirnya adalah produk KCl murni dan limbah cair dan limbah cairnya dapat diolah kembali. Limbah cair dan padatnya diolah ulang kembali ke gilen dan limbah cairnya ini dapat diproses pada tahap pencucian sehingga tidak ada polutan sekunder. Dan secara rincinya, eh, kesimpulannya yakni elemen K dan Cl dalam debu terkonsentrasi dalam bentuk KCl, kemudian kemurnian produknya tinggi atau lebih dari 90% yang memenuhi standar baku mutu, kemudian efisiensi prosesnya tidak menghasilkan polutan sekunder. Eh, Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.